Kembali lagi di Editorial Media Indonesia dengan saya Diah Nilasari Margareta. Mulai hari ini, kantong belanja tidak lagi gratis. Komitmen kantong plastik tak lagi gratis atau KPTG telah diumumkan Asosiasi Perusahaan Intel Indonesia bersama anggotanya. Kebijakan ini akan menjadikan kantong plastik sebagai bahan dagang. Dikutip dari detik.com, kebijakan ini akan dilakukan semua anggota Aprindo di seluruh Indonesia, diantaranya dari minimarket hingga retail fashion. Setiap kantong plastik dibanderol Rp200 per kantong. Namun setiap kasir wajib menginformasikan kebijakan tersebut kepada konsumen. Ketua Umum Aprindo Roy Mandi menjelaskan, kantong plastik akan masuk di nota pembayaran, namun pajak akan dibayar per retail. Kebijakan ini tentu perlu didukung karena wujud nyata dari keinginan untuk menyelamatkan lingkungan yang semakin terbebani sampah plastik. Ini juga sejalan dengan visi pemerintahan yang mengurangi sampah 30%. Produksi sampah memang jadi masalah tersendiri karena terjadi peningkatan setiap tahunnya. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyebut jumlah sampah di daerah perkotaan hampir 38,5 juta ton per tahunnya dengan pertumbuhan 2-4% setiap tahunnya. Jika secara nasional jumlahnya mencapai 200 ton per harinya, dengan 17%-nya merupakan sampah plastik. Dari angka 17% sampah plastik tersebut, terdapat 62% sampah kantong belanja atau kresek. Selain itu, pengenaan cukai terhadap kantong kresek juga untuk membatasi konsumsi, mengawasi peredarannya, dan mengontrol dampak negatifnya. Hanya kebijakan positif seperti ini perlu konsistensi. Pasalnya, tak jarang sebuah kebijakan begitu saja berhenti di tengah jalan. Sebelumnya, inisiatif yang menggratiskan kantong plastik saat belanja di retail modern sudah muncul sejak Februari 2016. Lalu bertepatan dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional, waktu itu kantong plastik tidak bisa lagi diperoleh dengan gratis. Namun, kebijakan yang sempat sukses dalam menurunkan penggunaan plastik secara signifikan, ini tiba-tiba dihentikan tanpa alasan yang jelas. Satu-satunya alasan yang ditemukan waktu itu adalah tidak ada regulasi yang mengatur soal penjualan kantong plastik kepada warga. Gerakan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sebelumnya juga digagas pemerintahan provinsi atau Perpov di DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Desember 2018 menyebut akan membuat peraturan gubernur mengenai diet plastik di ibu kota ini. Ada banyak alasan mengapa kebijakan membatasi penggunaan kantong plastik perlu didukung semua pihak, terutama warga kota Jakarta. Kita tahu bersama sampah plastik sangat merusak lingkungan, sifatnya lama terurai. Sampah plastik juga demikian, pernah mencemari lautan sehingga ekosistem laut rusak. Mengubah kebiasaan masyarakat yang sudah puluhan tahun memang tidak mudah, namun mendisiplinkan warga masyarakat melalui peraturan itu juga perlu. Peraturan yang dibuat memuat sanksi bagi mereka yang melanggar agar timbul efek jera. Dua pemandu utama yang menentukan sukses atau tidaknya kebijakan ini adalah industri produsen plastik dan masyarakat selaku pengguna. Maka dari itu, partisipasi dan kerjasama masyarakat dalam masalah ini juga diperlukan. Kedepannya diharapkan kebijakan ini tidak dihentikan di tengah jalan sebagaimana sebelumnya. Pemerintah perlu juga diminta agar lebih serius mendukung dalam langkah ini, terutama dengan menyiapkan regulasi sebagai payung hukum. Tugas Kementerian LHK adalah membuat aturan, hanya payung hukum secara nasional belum juga terjadi hingga kemarin. Kita perlu meniru warga negara maju yang sudah jauh melangkah dalam hal menjaga lingkungan dari plastik. Salah satunya Singapura. Di negara tetangga ini ada kampanye Bring Your Own Bag atau bawa kantong sendiri sejak 2007. Kampanye pemerintah Singapura cukup efektif sehingga terjadi penurunan konsumsi kantong plastik sebesar 60%. Demikian editorial yang dapat saya sampaikan. Saya Diah Nilasari pamit undur diri.